ketahuan, ketangkap basah, masih ngelak sana, ngelak sini, bilang dijebak. Ente ya, bilang dijebak. Yang ngajak ketemu siapa? Dek, lagi di mana? Ada yang mau disampaikan, penting banget. Bisa ketemu nggak? Siapa yang ngajak ketemu? Mana ada yang mau ngejebak yang ngajak ketemu? Sibuk banget orang jadi tiap jam live mulu mbak, klarifikasi mbak, serem mbak, santai mbak. Kalau tidak merasa santai mbak. Menyala 2 juta dolar Singapurku, emang itu fakta? Tapi bilang dikit-dikit mau lapor, dikit-dikit mau lapor, dikit-dikit mau lapor. Kasihan Pak Pol ya. Hampir 1 tahun ini sibuk dengan terima laporan Anda. Ini baru dicolek loh, belum dicubit, belum digigit, belum dicakar yang seperti Anda lakukan kepada saya. Kurang dari 1 tahun gak henti-hentinya terus Reza Gladys gonjang-ganjing. Sampai itu ya profile TikToknya penuh dengan foto Reza Gladys seperti foto album. Ini baru dicolek sedikit, lapor, lapor. Aduh, mau lapor Pak Pol, tolong Pak Pol, 2 juta dolar Singapura Pak Pol. Tapi pas mau dapat 2 juta dolar Singapurnya nggak ngasih ke Pak Pol. Pak Pol gak dicuekin. Ayo mbak, gimana gini mbak? Kita sumpah Quran yuk mbak. Udah biasa sumpah Quran. Kamu udah biasa, udah hatam kalau itu ya. Gimana kalau kita sumpah pocong mbak? Ya, itu dijebak atau emang merus mbak? Coba mbak, yuk. Berani nggak? Ayo. Kenapa live terus? Nggak ada kerjaan? Haus validasi? Nyari pembenaran dari masyarakat karena dirimu seolah-olah membela masyarakat, padahal dapat uangnya nggak ada, masyarakat dapat. Udah jadi tersangka di kasus dokter satunya, masih petantang petenteng. Udah disita HP-nya di kasus dokter satu lagi, masih petantang petenteng. Di laporan yang aku seolah-olah aku tidak akan pernah kena, seolah-olah kebal hukum, malah petantang petenteng, didiamin, kita semua diam, malah tambah membabai. Namanya apa sih? Sing Eling mbak. Ingat nggak waktu papi lagi pada main sama kalian, terus papi tiba-tiba mau berangkat katanya mau ketemu orang penting, ingat? Ingat. Yang kamu maksa pengen ikut. Iya, ikut. Kenapa kamu maksa ikut? Karena kayak lagi main gitu loh, terus kan kayak lagi bawa adik-adik juga kan, kayak terus mami kan nggak boleh ikut kan katanya, jadi ya udah kenapa kan enggak, terus ya udah kayak ikut, terus papi awalnya nggak bolehin, tapi kak kayak maksa bodoh amat, kan diem di mobil, kayak diem di kayak garasi gitu. Terus udah pas kakak diem di mobil, pas papi pulang gimana muka papi? Ya kayak dia kayak bukan sedih ya, tapi kayak kaget gitu, tapi kayak kagetnya itu kocak gitu, tapi kayak sedih juga, ngerti gak sih? Terus kan kak pikir kayak dia kan suka bercanda ya, terus kayak ternyata dia beneran kayak dimintain uang gitu banyak banget, katanya berapa M gitu. Terus awalnya kan dia udah pernah kasih juga kan berapa M gitu, yang waktu kita nonton timnas itu loh. Iya. Terus habis itu akhirnya dimintain lagi, terus kayak Nah, jadi ada video yang beredar lagi seperti ini. Gue coba simak. Bener sih, terlepas dari gue benci atau enggaknya dengan Nikita Mirzani, tapi tanda tanya juga buat gue, kenapa yang duduk di kursi pesakitan hanya Nikita Mirzani saja? Memang hanya Nikita atau akan ada lagi yang menyusul? Tapi kalau dengar dari rekaman ini, harusnya Samira sih juga ikutan masuk kalau terbukti, gitu ya. Dengerin. Jangan sampai ada orang yang ingin menunggangi Nikita Mirzani, yang memang dia pikiran dia hanya bisnis-bisnis saja ya. Ada 2 orang dari profesi yang sama ini, justru ya gitulah ya.
Jadi menurut aku ketemu aja, silaturahmi aja. Iya aku ayo. Cuman aku lihat aja Sheila Shauqi ya kayak gitu. Gimana dia seaman-amannya sekarang, padahal lebih parah dari Teteh kan kayak gitu. Kalau dia memang not detected buat di Eni kayak gitu kan. Life seenaknya, orang sudah lupa gitu. Setelah orang mau bilang cari aman, yang penting memang aman jualannya, Teteh bisa jualan lagi kayak gitu. Gitu. Teteh nggak lihat dari Richard bagaimana sekarang ngedeketin akunya gimana buat konten bareng. Jadi dia nggak IG story aku sama Richard buat dia konten bareng, nge-reviewnya bareng sama aku sekarang. Kayak gitu. Dia sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngelihat aja sekalipun nyenggol Richard lagi? Enggak kan? nggak ada. Udah berdamai. Makanya aku bingung Ki, makanya aku minta ke kamu tuh kayak kan aku nggak tahu tuh, aku malah kan baru apa kan itu yang gue bilang Teh. Teteh mau sampai kapan nggak jualan? Gue bilang gitu. Aku sebagai pelaku bisnis juga Teh, itu kita harus menghidupin ini kan pegawai-pegawai kita kan gitu. Mau sampai kapan Teteh berdiam diri? Aku yakin Tetehnya mau mulai keluar dari sangkar untuk mulai lagi, tapi kan takut diserang lagi ini lagi kayak gitu. ya, makanya aku tuh mau nelfon ketemu kamu tuh mau kira-kira nih produk aku keluarin, ngerti gak sih? Kan kamu yang dekat sama aku tuh dari estetik lah, cuman kamu kan maksudnya. Iya benar. Yang Dan Teteh itu harus ketemu dokter, harus. Iya. Dokter kayak gitu. Harus ketemu dokter. Ya jadi gimana, aku bilangin aja ke cuma ya atau tolongin aku. Ini deh, aku ya udah kita voice call bertiga nama. Aku nggak mau Teh, nanti kalau aku walaupun aku yakin sama Teteh itu tidak mungkin sekali membalikan tatak. Saya menghimbau Samira datang saja dulu yang dia sudah tersangka di Medan, baru dia boleh cuap-cuap melaporin orang. Dasarnya apa melaporkan saya, masalahnya apa, harus jelas. Kalau dia kan sudah jelas masalahnya, dia tersangka di Polrestabes Medan. Gitu aja dulu. Lagian saya males ya komentarin tentang onar-onar skincare ini. Kan emang lagi marak juga Kak Putri sebagai pemilik skincare juga, bagaimana sih Kak sekarang akhirnya ujung-ujungnya saling melapor seperti ini? Ya itulah sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Harusnya kita itu berbisnis dengan fair aja, dengan sehat. Sekarang lihat apa yang terjadi setelah saling serang, saling hancurkan di dunia maya. Apa yang terjadi repot kan? Lebih repot lagi, saya dibawa-bawa terus, repot jadi. Apalagi dilaporkan pencemaran nama baik Nikah Fitri ini. Namanya udah cemar, kenapa lagi harus ada pencemaran nama baik? Gimana sih melihat Kamis mau datang apakah akan melaporkan lagi akan bertemu juga atau gimana sih nantinya? Saya sangat menghemat tenaga saya ya untuk hal-hal yang lebih penting, dan saya juga nggak mau bikin repot aparatur negara. Kalau misalnya saya dikatain di dunia maya, diserang di dunia maya, saya balas aja lah, nggak usah bawa-bawa lapor. Aparat negara ini masih banyak yang lebih penting daripada ngurusin melapor tentang nama baik, apalagi nama baiknya udah nggak baik juga gitu ya. Tapi awal seperti apa sih? Aduh, nggak tahu. tapi tanggapannya gimana sih? Nggak senang sekarang. Tapi dari suami yang ada terlibat juga. Aduh, itu lagi bodoh ya. Kalian ini kalau misalnya mau, nih sekali aja saya tanggapi ya. Kalau suami saya memang terlibat dengan urusan pekerjaan haram, bukan kalian netizen yang ngebuzzer-buzzer, saya istrinya dulu yang akan mengantarkan dia ke kantor polisi. Semenjak suami saya memeluk agama Islam menjadi mu'alaf, dia sangat menjaga hidupnya, apalagi untuk mencari rezeki untuk anak istrinya. Itu ya. Kalau tentang berita-berita yang beredar, ya sudahlah, saya sudah biasa difitnah, saya sudah biasa di framing ini itu, tapi saya tetap tegar. Mungkin suami akan ambil sikap. Nggak ada, udah biarin kayak kalian aja cari berita kan, cari makan ya. Berarti hari Kamis itu apa tuh? Akan Apa yang mendorong? Belum ada Mbak. Ini Di belakang. Aduh. Jadi hari Kamis akan hadir bersama dengan RG atau seperti apa? Saya akan hadir sebagai pengunjung biasa aja, menonton seperti kalian. Apa yang mendorong Kak Fitri untuk hadir nanti? Mendorong. Kamu kan selalu ngikutin saya. Saya selalu membela yang benar dan selalu berdiri di kebenaran, ya. kamu lihat sendiri gimana Nikah Fitri ini? Kenapa? Iya, apalagi eksepsinya kemarin udah ditolak, jadi prosesnya berlanjut nih. Ya sudah gini ya, saya tidak mau berkomentar masalah materi dalam persidangan. Cuman saya ini menghimbau nih ke teman-teman semua, ini kan sidang terbuka, jangan saling serang, jangan menggiring opini ini itu. Ya kita sebagai warga negara Indonesia, ayo kita sama-sama menyaksikan sidang ini dengan pantun dan santun, jangan saling fitnah, jangan saling hujat gitu, karena kan
di dalam persidangan ini JPU sudah membacakan dakwaan ya. Kita pegang aja dari dakwaan itu. Cuman ini sangat penting buat teman-teman semua. Saya meyakini dari awal bahwa Nikita tidak sendiri. Itu aja ya. Kak, perihal dirimu sekarang dekat dengan Kim Kuat gimana, Kak? Aduh, iya. Itu gimana, Tidak sendirinya Kak? maksudnya gimana? Tidak sendirinya maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Artinya ada orang lain kan? Ya sudah Atau ada? pasti kan kalian sendirinya lihat gimana sendiri di dakwaan itu ada beberapa nama disebutkan. Nah itu Berarti ada dalangnya ya, Kak? Berarti ada dalangnya ya, Kak Fitri, bisa dibilang? sudah pasti kalau saya jadi NM saya akan sebut siapa dalam di belakang semua ini. Kalau Kak Fitri tahu mungkin siapa Kak Fitri? Jadi posisi kakak sekarang di mana, Kak? Gimana kak? Sekarang jadi penonton asik. Oh.